Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1110 kali ini benar-benar sangat gila. Ya, Oda Sensei sepertinya akan segera mengakhiri konflik yang terjadi di Pulau Egghead dengan menghadirkan kelima Gorosei sekaligus untuk menghadapi kelompok bajak laut topi jerami dan aliansinya. Jelas hal ini pun menjadi ancaman yang sangat nyata bagi kelompok bajak laut topi jerami karena seperti yang dijelaskan oleh Redon, akhirnya masing-masing dari para Gorosei telah memperlihatkan kekuatan buah iblis mereka. Lalu seberapa gila kekuatan dari sang petinggi pemerintah dunia ini? Mampukah Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami menghadapi para Gorosei sekaligus? Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan review One Piece chapter 1110. One Piece chapter 1110 kali ini mendapatkan judul Bintang Jatuh. Nah, kemungkinan besar judul chapter ini akan merujuk pada kedatangan dari keempat Gorosei ke Pulau Egghead. Selain itu di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah cover story yang masih melanjutkan kisah petualangan Yamato di negeri Wano, di mana kali ini Yamato yang ditemani oleh Momonosuke sedang melihat-lihat negeri Wano dari kastil ibu kota bunga. Masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan reaksi dari beberapa Vice Admiral saat mengetahui ada sebuah kilatan petir hitam di tengah-tengah Pulau Egghead. Di momen ini juga kita bisa melihat para pacifista yang sedang menghancurkan kapal-kapal angkatan laut. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di Merijoa. Nah, di ruangan kastil yang biasanya digunakan oleh para Gorosei bersantai, kini terdapat sebuah lingkaran sihir hitam yang terbakar di lantai. Kemungkinan besar ini adalah tanda bahwa teleportasi yang dilakukan oleh para Gorosei masih aktif. Dan bisa jadi kemampuan teleportasi yang dimiliki oleh para Gorosei pun memiliki sebuah batasan waktu. Sementara itu, waktu menunjukkan tinggal 7 menit lagi, siaran Dr. Vegapunk akan segera dimulai. Nah, di sini kita bisa melihat Dr. Vegapunk yang sedang menyeruput secangkir kopi. Scene pun kemudian berganti dan membawa kita kembali ke Pulau Egghead. Luffy yang menyadari ada 4 bayangan besar muncul di lingkaran sihir yang berada di sekitar Saturnus tampak terkejut sambil berkata, ada 5 monster sekarang. Dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita bisa melihat semua anggota Gorosei di depan Luffy. Ya, apabila kita perhatikan lagi, rupanya para Gorosei ini langsung menggunakan bentuk awakening dari kekuatan buah iblis mereka karena terdapat sebuah awan hitam yang menyala di leher mereka. Nah, tepat di momen ini, kita pun diperkenalkan kekuatan dari buah iblis para Gorosei. Dimulai dari Gorosei Saturnus yang memiliki perubahan wujud Yokai Gyuki, kemudian Marcus Mars yang memiliki perubahan wujud Izumade, di mana wujudnya ini menyerupai yokai burung raksasa yang sangat mengerikan. Setelah itu, Topman Warkuri dengan wujud yokai Houki, di mana perubahan wujudnya ini seperti babi hutan raksasa dengan 4 taring yang sangat tajam. Lalu Seneta Baron Venus Juro yang ternyata memiliki perubahan wujud yokai Bokutsu yang menyerupai seekor kuda tengkorak. Dan yang terakhir, Sandsaper Jupiter dengan perubahan wujud yokai Sandworm atau seekor monster cacing raksasa. Nah, setelah kekuatan para Gorosei diperkenalkan, tanpa basa-basi, Nusjuro seperti menggunakan kekuatan Ken Bunsoku Hakinya untuk melihat dampak kehancuran akibat serangan pacifista. Dan benar saja, setelah itu Nusjuro berubah ke bentuk hybridnya dan langsung berlari mengelilingi Pulau Egghead untuk mengalahkan para pacifista. Ya, Nusjuro menggunakan tebasan pedang pembeku yang membekukan seluruh area di sekitar pacifista. Alhasil, serangan Nusjuro ini pun berhasil menghancurkan para pacifista dalam hitungan detik. Dan secara tidak langsung, hal ini pun menjadi sebuah bukti nyata bahwa kekuatan dari para Gorosei memanglah sangat mengerikan. Apalagi Nusjuro ini diperlihatkan menggunakan sebuah pedang hitam atau Kokuto. Sementara itu di sisi lain kita juga diperlihatkan kekuatan dari Gorosei Mars, di mana kali ini dengan wujud Zoannya, Gorosei Mars terbang dan menyerang Labofest secara membabi buta.
Bahkan dia melompat ke barrier yang menjadi dinding pertahanan dari Pulau Egghead. Namun beruntung serangan dari Gorosei Mars tidak menghancurkan barrier tersebut. Dan tepat di momen ini juga kita pun diperlihatkan pertarungan antara Luffy versus dua Gorosei sekaligus. Ya, kali ini Saturnus ditemani oleh Jupiter untuk menghadapi Luffy, di mana dengan wujud cacing raksasanya, Sandsaber Jupiter menyelam ke dalam tanah. Pertarungan Sun God Nika melawan dua Gorosei ini pun harus terjeda saat Shin memperlihatkan adegan Usopp yang berhasil menghentikan laju dari kapal Tosen Sunny setelah Usopp berhasil membuat penghalang bambu dari teknik tembakan ketapelnya, yaitu Green Star Bambu. Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan Sanji dan Dr. Vegapunk. Nah, di momen ini Sanji menggunakan denden musinya untuk memberitahu seluruh anggota kelompok bajak laut topi jerami bahwa mereka harus segera melarikan diri dari Pulau Egghead sekarang juga. Sanji juga memerintahkan untuk tidak menunggu dirinya ataupun Luffy. Sementara itu Jinbe yang sudah menemukan keberadaan Zoro pun kemudian mengatakan kepada Sanji bahwa Zoro masih bertarung melawan Rob Lucci. Nah, di momen ini, kita bisa melihat salah satu pedang dari Zoro berputar-putar di udara akibat serangan Rob Lucci. Jinbe kemudian mengatakan, Sanji, Zoro masih bertarung melawan orang itu. Sanji lalu menjawab, sialan, si Marimo belum juga selesai. Benar-benar beban yang berat. Zoro yang mendengar perkataan Sanji pun terlihat sangat kesal. Apalagi di saat yang bersamaan, Rob Lucci menyerang Zoro dengan teknik barunya yang disebut Sugan Madara. Nah, Zoro yang berhasil menghindari serangan tersebut kemudian meraih pedangnya yang berputar-putar di udara. Dan dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, Zoro berhasil menebas Rob Lucci dengan teknik barunya yang disebut Santoryu Kokoba Madara Gari, di mana serangan ini pun berhasil membuat Rob Lucci langsung terkapar tidak berdaya. Ya, setelah penantian yang sangat panjang, akhirnya Zoro berhasil mengalahkan Rob Lucci meskipun harus ada drama terlebih dahulu. Setelah itu di akhir chapter, Sandsaber Jupiter yang sebelumnya masuk ke dalam tanah menggunakan wujud cacing raksasa, tiba-tiba muncul di bawah Luffy dan hendak menelannya. Namun beruntung Dory dan Brogy yang tiba di saat yang bersamaan, di mana dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, Dory dan Brogy berhasil menebas kepala Jupiter dengan serangan baru yang disebut Taiyonoko, di mana serangan ini pun berhasil membebaskan Luffy. Hingga pada akhirnya, chapter pun kemudian ditutup dengan pertemuan Luffy, Dory, dan juga Brogy. Luffy berteriak, "Raksasa Osan!" Brogy kemudian menjawab, "Giahahaha, lama tidak bertemu denganmu, topi jerami." Dory kemudian mengatakan, "Kami tidak sabar menunggumu, jadi kami datang untuk menjemputmu, topi jerami." Well, chapter yang sangat gila ya bosku. Selain diperlihatkan kekuatan dari masing-masing Gorosei, kekalahan Rob Lucci oleh Zoro pun menjadi indikasi apakah sudah saatnya Zoro akan terjun membantu Luffy menghadapi para Gorosei. Apalagi seperti yang dikatakan oleh Sanji, Luffy telah memberikan lampu hijau kepada para nakamanya untuk segera meninggalkan Pulau Egghead. Artinya, kemungkinan besar kelompok bajak laut topi jerami akan dibagi lagi menjadi dua kelompok, di mana kelompok pertama menahan para Gorosei dan kelompok kedua melarikan diri ke Pulau Elbaf. Next mungkin akan kita bahas ini ya bosku, di segmen analisa chapter 1110. Nah, itu tadi merupakan review One Piece chapter 1110. Jadi, bagaimana menurut nakama semua tentang chapter kali ini? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.